Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan hari yang baru kepada kita. Mari bersama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Amsal pasal 9 ayat yang ke-6. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Ayat yang ke-17 dan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami akan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menerangi jalan kami. Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi dan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau mengurapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning, akhir-akhir ini kita sering mendengar maraknya kasus pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusakin, dari bulan Januari sampai bulan Mei 2025, kepolisian telah melakukan penindakan terhadap 2.222 kasus pencurian dengan kekerasan atau curas. Setiap bulan kasus curas yang ditangani polisi mencapai 400 perkara. Selain itu, ada banyak kasus lain yang ditangani polisi, antara lain kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian di supermarket, dan masih banyak lagi. Ada banyak alasan mengapa orang mencuri, karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, tekanan dari orang lain, ingin memperoleh kekayaan, atau karena masalah stres atau depresi. Apapun alasannya, Tuhan tidak berkenan terhadap pencurian karena itu adalah dosa. Apa yang diperoleh dengan tidak benar seperti mencuri atau menipu adalah dosa. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 dikatakan, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, kenikmatan yang tidak halal lebih enak rasanya, apalagi saat dinikmati sembunyi-sembunyi. Hasil dari dosa terasa manis dan lezat ketika dinikmati, namun menuju kepada kebinasaan. Seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-18, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Mencuri adalah dosa, meskipun hasil dari dosa terasa manis di awal, namun hal ini tidak benar di mata Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan berkat kepada penipu, pemalas, dan pembohong. Tuhan tidak ingin kita mendapatkan sesuatu dengan instan atau cepat, namun dengan cara-cara yang tidak benar. Tuhan ingin kita bekerja dan berusaha dengan rajin dan sebaik-baiknya untuk mendapatkan sesuatu. Tuhan ingin kita hidup dalam kejujuran dan bekerja dengan giat, dan juga disertai dengan rasa takut akan Tuhan, agar kita diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan kita. Ketika seseorang memperoleh sesuatu dengan tidak halal dan tidak benar, misalnya mencuri, menggelapkan uang kantor, korupsi, atau berjudi,
sepertinya memberi kesenangan, namun itu semua sifatnya sementara. Bahkan satu dosa dapat membawa dosa yang lain. Perilaku dosa sepertinya lebih menyenangkan daripada kehidupan Kristiani yang menyatakan iman Kristen. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dikatakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Turutilah jalan orang bijaksana. Hal penting dari kehidupan orang percaya adalah mencari hikmat Allah, menjadi orang yang berhikmat. Hikmat Allah menolong kita untuk menikmati berkat-berkat-Nya secara melimpah dengan cara yang jujur dan benar. Di dalam kitab Amsal pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ke-18, hikmat dan kebodohan digambarkan dalam pasal ini sebagai dua orang perempuan yang bermusuhan, masing-masing mempersiapkan pesta dan mengundang orang untuk datang ke pesta itu. Namun hikmat adalah perempuan yang bertanggung jawab dan kebodohan adalah perempuan bebal yang menyajikan makanan curian. Kesenangan dari kebodohan bersifat sementara, sedang kepuasan yang berasal dari hikmat berlangsung kekal. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara pendengar Blessing Morning yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadi orang yang berhikmat, yang dimulai dengan mengenal Tuhan, dan kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati segala pekerjaan dan usaha kita. Kita harus waspada dengan air curian dan roti yang didapat secara sembunyi-sembunyi. Kita mau terus hidup dalam kejujuran dan bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami terus hidup di dalam kejujuran, hidup dengan takut akan Engkau. Dan kami boleh memiliki pengalaman bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami akan melihat kehidupan kami diberkati, karena kami hidup dengan tulus, dengan jujur di hadapan Engkau. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami Tuhan di sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh Tuhan hidup senantiasa di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita semua dengan berkat damai sejahtera kekuatan yang berasal dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.